Saudara-saudari yang terkasih, dalam minggu biasa yang ke-31 kita mendapat pengajaran dari Tuhan Yesus tentang hal yang sangat mendasar, sangat penting bagi kita, yaitu tentang kasih. Peristiwanya, seorang ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus dengan tujuan yang baik, tidak untuk mencobai Tuhan Yesus, namun dengan motivasi yang baik, ingin mengetahui perintah yang paling utama. Sebagaimana kita ketahui, dalam agama Yahudi ada 613 aturan. 365 sendiri berbentuk larangan. Contohnya ya jangan membunuh, jangan mencuri, dan sebagainya. 245 bersifat positif, diajarkan. Sebagai contohnya ya menghormatilah ya ibu bapamu. Ini sebagai bentuk positif ya. Kita dapat membayangkan dari 365 bersifat ya, larangan. Banyak larangannya daripada yang ajakan bersifat ya, positif. Larangan ini ibaratnya ya seperti pagar gitu ya. Pagar, manusia dikelilingi pagar. Mungkin mau ke situ sudah dipagari. Kita dapat membayangkan ya, betapa sumpek atau bagaimana kalau yang banyak itu ya dalam hukum itu larangan. Di samping itu masih ya ada banyak lagi ya ratusan yang diturunkan oleh ahli orang Farisi dan ahli kitab yang disebut sebagai adat istiadat ya, nenek moyang. Tentu dari 613 aturan ini ya, bobotnya ya tidak sama ya. Ada yang lebih besar ya, lebih berat ya, ada yang lebih ringan ya. Maka ahli kitab menanyakan kepada Tuhan Yesus ya, perintah manakah yang paling utama? Dan dalam menjawab pertanyaan seorang ahli kitab ini, Tuhan Yesus merangkai 3 hal dalam hukum Taurat, dalam hukum Musa. Hal ini seperti dikatakan ya dalam bacaan pertama ya. Bagian pertama, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu esa. Ayat ini sering disebut sebagai doa Shema. Orang Israel dewasa mempunyai kewajiban mendoakan bagian ini sehari 2 kali, pagi dan sore. Dan di sini mau ditunjukkan soal pusat iman Israel, kepercayaan orang Israel.
kepada Tuhan atau Yahweh sebagai Allah mereka, satu-satunya Allah bagi orang Israel, tidak ada yang lain. Maka di sini juga sebagai pusat kepercayaan, inti kebaktian orang Israel kepada Allah. Saudara yang terkasih, dengan Tuhan Yesus mengutip bagian ini mau menunjukkan bahwa sumber kasih adalah Allah. Allah yang terlebih dahulu mengasihi manusia. Nampak hal ini ketika Allah membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Allah mengikat perjanjian dengan bangsa Israel. Juga ditampakkan Allah mengutus putranya Yesus Kristus datang ke dunia ini. Setelah memberikan dasar, barulah Tuhan Yesus menyebut bagian kedua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi Allah tidak hanya soal afeksi, perasaan, namun soal usaha membangun hidup sesuai dengan kehendak Allah, mendengarkan firman Allah dan senantiasa berpaut kepadanya. Hal ini seperti dikatakan dalam kitab Ulangan bab 30 ayat 16. Mengasihi Allah berarti mengasihi tanpa pamrih, tanpa menuntut imbalan. Maka di dalamnya terkandung mengutamakan Dia yang dikasihi, memilih Dia di atas yang lain, dan menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah. Disebutkan segenap hatimu. Hati dipandang sebagai pusat kepribadian, pusat manusia sebagai pribadi, dengan segenap jiwamu. Ini searti sama dengan nyawa atau kehidupan. Jiwa dipandang sebagai kehendak, keinginan, perasaan. Maka mengasihi Allah dengan segenap jiwamu berarti mengasihi Allah dengan seluruh kehendak dan keinginan, dengan segenap akal budimu. Di sini Tuhan Yesus menambahkan soal mengasihi dengan segenap akal budimu. Akal budi dipandang sebagai penguasa atas kehendak dan tindakan manusia. Bagi Tuhan Yesus, setiap manusia adalah anak Allah yang dipilih dan dikasihi oleh Allah.
lalu dengan segenap kekuatanmu berbuat apa saja untuk membalas ya, kasih Allah. Saudara-saudari terkasih, kemudian Tuhan Yesus ya, mengutip dari kitab Imamat ya, bab 19 ayat 18. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam kitab Imamat ini sesama sangat sempit batasan sesama, yaitu hanya sesama orang Israel atau orang asing yang hidup bersama orang Israel. Namun oleh Tuhan Yesus pagar ini ya dibongkar ya, bersifat ya universal, ya mengasihi sama ya setiap manusia ya, setiap orang. Mereka yang membutuhkan bantuan, demikian juga mereka yang memberi bantuan. Maka sama ini juga mencakup ya, tidak hanya orang yang berbaik kepada kita, namun juga mencakup ya, musuh-musuh mereka yang tidak senang kepada kita. Maka di sini Tuhan Yesus ya membongkar sekat tentang sesama yang dalam kitab Imamat sangat sempit ya, terbatas. Namun oleh Tuhan Yesus dibongkar ya, sesama ini jangkauannya ya universal ya, setiap orang ya, setiap manusia. Seperti diri sendiri, samamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka di sini diandaikan mengasihi diri sendiri ya, kasih secara positif terhadap diri sendiri, dan ini menjadi ukuran praktis yang positif. Kemudian Tuhan Yesus memberi penegasan ya, tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Memang apa yang dilakukan Tuhan Yesus ya tidak baru. Mencari intisari dari hukum. Memang hal ini sudah dilakukan oleh Rabi Hillel. Apa yang tidak kau sukai diperbuat manusia terhadap dirimu, jangan dilakukan kepada sesama, ya, pada orang lain. Ini pernyataan ya Hillel, Rabi Hillel. Namun yang baru dari Tuhan Yesus dalam menggabungkan hukum Taurat ini, ya Tuhan Yesus ya, menggabungkan dan menyatukan ya, dua perintah ya, mengasihi Allah dan mengasihi ya, sesama. Saudara-saudari terkasih, kemudian kita mendengar tanggapan ahli Taurat terhadap apa yang telah disabdakan oleh Tuhan Yesus. Guru, tepat sekali apa yang engkau katakan, bahwa Allah itu esa dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban, bakaran, dan kurban lainnya. Yang ditekankan oleh seorang ahli Taurat
Tuhan yang esa menjadi dasar dari kasih. Yang kedua, perintah kasih nilainya lebih tinggi dari korban bakar dan persembahan. Dan akhirnya Tuhan Yesus memberi penegasan, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Saudara dari kasih, kita mendapat pengajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus tentang hal yang sangat mendasar dalam hidup kita, soal mengasihi. Dan tentu saja Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan, namun Ia juga melaksanakan. Tuhan Yesus mengasihi Bapa dan manusia sampai wafat di salib. Korban Tuhan Yesus adalah kasih. Untuk itu penjelasan kasih, ukuran mengasihi, ukuran kasih adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sebagaimana hal ini ditegaskan dalam Injil Yohanes bab 16 ayat 12. Seperti aku mengasihi kamu. Maka ukuran kasih adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang telah mengasihi kita sampai wafat di salib. Maka kalau kita para pengikutnya tidak mengasihi seperti Dia, maka kita tidak akan menjadi murid yang sejati. Untuk itu Pak kasih, kita diajak untuk senantiasa berjuang melaksanakan perintah kasih ini. Tuhan Yesus telah mengasihi kita, maka hendaknya kita pun juga semakin serupa dengan Dia dalam kasih. Maka bila hal ini terjadi dalam hidup kita, tentu kita akan menjadi murid yang sejati. Maka melalui perayaan Ekaristi kita senantiasa diberi tubuh dan darahnya, dan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk senantiasa hidup dalam kasih, senantiasa mengasihi Allah kita dan sesama kita seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita murid-muridnya.